Bisa diceritakan langsung nih, kayaknya ada masalah dari PH, ada bisa diceritakan? Oke, selamat sore teman-teman media. Maaf ini agak telat waktunya. Jadi begini, hari ini saya sebagai penasihat hukum dari rumah produksi yang kemarin kita buat film Bukan Cinderella. Beberapa waktu yang lalu kan setelah kita mengadakan dalam premier sampai yang dengan penayangan tanggal 28 kemarin, itu ada beberapa kejadian di mana film itu ada beberapa akun media sosial yang kita duga mereka itu melakukan pembajakan, terus mereka mau rekam di dalam studio. Jadi mereka masuk ke dalam beberapa akun media sosial, salah satunya akun TikTok. Jadi itu sangat merugikan. Makanya hari ini tadi kami buat laporan polisi di Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti perbuatan mereka, di mana kan setiap film itu juga kan ada hak ciptanya. Ya. Terus juga tadi kami juga laporkan tentang undang-undang ITE-nya. Nah, ada beberapa akun media sosial itu yang kami duga mereka ini, apakah yang perlu kami tekankan, semoga mereka ini bukan merupakan bagian dari saingan bisnis. Ya. Kalau itu yang terjadi, ya sangat disayangkan. Kalau memang polisi profesional, kita buka sejelas-jelasnya biar tidak ada lagi kejadian serupa. Karena kemarin 3 hari yang lalu kami lihat di akun media sosial itu, yang ditontonnya saja melebihi yang ditonton di bioskop. Ya. Yang nonton di bioskop baru 9.000, yang nonton di TikTok itu terakhir setelah dia hapus itu 45.000. Ya. Artinya apa? Itu untuk satu akun media sosial. Bagaimana kalau akun media sosialnya lebih dari satu? Ya. Nah, itulah yang hari ini kami buat laporan polisi secara resmi, ya, untuk ditindaklanjuti secara tegas biar tidak ada kejadian-kejadian begitu di kemudian hari. Ya, itu hari ini tujuan kami kumpul dengan teman-teman para artis di sini biar mereka juga kan dihargailah karya-karya mereka, biar mereka juga tahu bahwa di sana ada bisnis, ada keringat orang, ada usaha yang perlu dihargai. Gitu. Masyarakat juga kan harus bijak, mestinya harus pergi ke bioskop. Di sana juga sudah ada tulis di layar untuk tidak boleh merekam, apalagi sampai mengedarkan begitu. Dan di akun media sosial ini, dia rekam dari awal sampai akhir, coba. Dia rekam dari awal sampai akhir dan ditonton oleh 45.000. Dan itu benar-benar kita tidak bisa memaafkan, ya. Ini harus kasih efek jerah kepada orang-orang yang seperti ini. Ya, ini banyak teman-teman artis juga kan, mereka support untuk hal-hal seperti itu. Karena bagaimanapun besok atau lusa bisa aja terjadi lagi seperti itu. Makanya saya tegaskan, saya akan kawal kasus ini. Saya akan minta kepada pihak berwajib untuk menindak tegas, ya, sampai ada proses hukum di pengadilan. Saya akan kawal. Itu dari saya, mungkin banyak dari teman-teman artis yang Ya, mungkin perwakilan dari apa masing-masing teman-teman case dari Bukan Cinderella menanggapi hal ini gitu sebagai pemain. Saya sebagai sutradaranya, ini kita lakukan untuk kedepannya agar tidak terjadi lagi. Itu tidak hanya ke film kita, termasuk film-film lainnya. Itu tidak hanya di bioskop, di platform penayangan lainnya juga. Janganlah ngebajak gitu, hargai karya orang. Ya, karena di balik semua karya ini pasti banyak tim yang terlibat gitu. Itu aja sih pesan saya. Oke. Yang lainnya mungkin dari case dari boleh. Aku sebagai pemain sama seperti kata tadi Pak Adi, cuma kayak ya lebih menghargai lagi karena kita ngerjain scene by scene itu bisa kadang 4-5 jam, 1 jam, kita post-pro-nya itu lama, kita benar-benar ngerjainnya itu dari hati, kita kerja sama, kita bareng-bareng, ngerjain satu film itu gak gampang, berhari-hari kita di lokasi,
terus tiba-tiba cuma dibudget gitu aja, kayak ya agak, untuk aku sebagai pemain aku sedih sama itu aja sih. Semoga nggak terjadi lagi, bukan di film ini doang tapi di film-film lainnya, karena semuanya kita kerja keras buat pembelajaran aja. Semoga kejadian yang lagi kita alami ini buat pembelajaran lainnya ke depannya untuk produksi-produksi lain sama orang-orang di luar sana, kalau jangan terlalu meremehkan karya orang lain. Mungkin dari kakak Mbak Putri. Boleh mau nyampein sesuatu nggak? Boleh mau nyampein apa nggak? Udah. Mau mana? Silakan ini bapak-bapak di sini juga ya. Kita kan udah tahu bahwa Kasus Pembajakan ini udah jadi cerita lama ya, cerita klasik. Kita tahu pasarnya sudah ada, kita tahu distributornya juga ada, mulai dari yang CD sampai sekarang nggak ada barangnya, tapi ada di internet gitu ya, dan semakin mudah juga aksesnya. Kayaknya terdengar basi kita ngomong berkali-kali jangan bajak tuh. It sounds so cliche, yet percayalah sebenarnya dengan tidak membajak, kemarin pada saat sepanjang pandemi kita mengalami banget gitu. Banyak sekali pekerja seni yang dirugikan dari cara-cara menempuh penikmatan terhadap karya seni yang terlalu mudah, yang menyepelekan gitu. Di sini nih kita kerja berapa hari, syuting sampai pagi kadang-kadang gitu kan. Terus ini cuma mau duduk di handphone dan klik aja nonton gitu. Nyebelin banget sih untuk tahu bahwa kerja keras kita tuh hanya dihargai sama jempol segini gitu kan. Melelahkan banget gitu untuk tahu berkali-kali bukan hanya penggandanya yang jadi masalah, konsumennya juga masalah, mental yang nonton juga jadi masalah menurut saya sih sebenarnya. So menurutku berhati-hatilah, karena masih nggak sih 28 tahun 2014 masih ya. Pasal 113 ayat 8 jadi situ kan jelas. Iya, itu bahkan setiap kegiatan menggandakan itu udah satu ayat sendiri itu. Ada ya butir-butir kalau masalah apa gitu, menggandakan tuh ada sendiri, soal cipta tuh. Distribusikan. Iya, menggandakan ada sendiri, mendistribusikan ada sendiri. Nah, banyak kan tuntutannya kalau misalkan ketahuan siapa gitu ya. Udah ketahuan sih sekarang. Jadi berhati-hatilah teman-teman. Bukan hanya persoalan merugikan orang lain, ini juga merugikan Anda sendiri sebenarnya dengan pembajakan. Jadi tolong bantulah kami para pekerja seni ini, karena kita yang kerja sepenuh hati, banting tulang, basah keringat, air mata. Kemarin mengalami di saat pandemi itu ada teman-teman yang tidak bisa melakukan itu lagi karena konsumen kita berkurang karena pembajakan gitu. Jadi tolong kita sama-sama untuk saling menghargai aja. Sesimpel bahwa hak cipta ini kan sesuatu yang muncul secara otomatis ya, yang nggak bisa dicuri sebenarnya, dalam arti kalau udah terpublikasi udah clear ini milik siapa. Sekarang aja udah ketahuan PH-nya siapa, distributornya siapa, tayangnya di bioskop, kok ya berani-beraninya gitu kan. Tolonglah teman-teman untuk kita saling menjaga. Aku juga mengajak teman-teman semua yang nonton ini, kalau misalnya ada yang menemukan bajakan apapun itu, yuk dilaporkan. Jangan takut, sebelum dilaporkan dan sebelum digedein, screen capture, screen record, jadi kita tahu betul-betul orang itu. Kalau kemudian dia menghapus, kita udah ada buktinya bahwa dia pernah mengupload. So, kita kawal bareng-bareng karya kita kawal bareng-bareng pekerja seni di Indonesia. Terima kasih. Bang, mungkin untuk dalam laporan Kalau udah dua. Lagi. Gimana Mas, tadi ada pertanyaan? Untuk mungkin sedikit Bang, dalam laporan itu terlapornya hanya satu akun saja atau gimana Bang? Bisa satu akun dulu ya Bang? ini kita fokus satu akun karena memang jumlah followersnya juga lumayan banyak. Dan dia ngebajak itu memang full movie dari awal sampai akhir, dan dia ngupload ada part 1, part 2 sampai seterusnya. Jangan niat banget. Ya di TikTok, benar TikTok. Dan udah banyak yang komen juga dia, tapi nggak ditanggapin. Setelah itu kita chat juga di TikToknya, nggak ditanggapin. Kita cari Instagramnya baru ditanggapin. Dan alasannya
oh anaknya yang ngupload inilah, padahal nggak mungkin dong. Terus kenapa nggak dihapus? Sedangkan udah banyak yang komen kan, alasannya nggak bisa ngapus. Nggak bohong bang. Gitu. Iya. Banyak alasan dan sekarang diminta maaf, kita nggak apa, kalau mau minta maaf ya udah datang ke Jakarta. Iya, minta maaf nggak apa-apa, kita terima maafnya, tapi proses hukum tetap kita jalankan gitu. Karena tadi poinnya kita tuh bagaimana kasih edukasi ke masyarakat, merugikan para pekerja seni dan merugikan dirinya sendiri. Kalau nominal kerugian sendiri kalau misalnya bisa ditotal berapa mungkin bang? Bisa 2 M. 2 M ya? Iya. Nominal kerugian. Itu tadi dikatakan akun yang terduga membajak dipersilakan datang ke Jakarta. Artinya ada di luar kota berarti. Posisinya berada di mana sih? Posisinya udah tahu. Oh, udah kedetek ya. Kita udah lacak semua dan laporan juga udah masuk bang ya. Sudah masuk udah? Iya. Dan itu dia perempuan, Ibu rumah tangga? Perempuan dewasa ibu rumah tangga. Dari daerah mana mas? yang berarti di luar Pulau Jawa. Luar Pulau Jawa. Oh. Berarti laporannya per hari ini ya bang? Siap? Laporannya sejak kapan? Hari ini. Sekarang anak-anak udah lagi bawa pendebek sini. Ya berarti laporannya di Polda hari ini. Sudah diterima ya bang? Sudah diterima, sudah diterima. Oke. Bang mungkin ada itikat baik gak sih bang dari pihak sana? Etikat baik itu tadi kan dia lakukan permintaan maaf. Ya, permintaan maaf ini kalau saya katakan tadi, ini kami kan memberi pelajaran bukan hanya terhadap film ini, tapi untuk film-film yang lain. Edukasinya itu yang kami kedepankan ke masyarakat untuk tidak melakukan pembelajaran. Stop, karena tadi di pertanyaan awal saya katakan, ini kan bukan untuk film ini saja, terhadap karya-karya apapun yang memang dia sudah milik orang lain ya jangan dibajak. Ada hak inklusif setiap produksi itu ya, dia sudah melekat, sudah tahu siapa karyanya, siapa yang sebar misalnya, dia udah tahu ini filmnya siapa. Jadi kalau misalnya dia mau sebar ya merugikan dirinya ya, udah pasti, apalagi para pekerja seni tadi. Makanya kalaupun dia minta maaf kemarin di chatting itu ya kita terima maaf sebagai manusia, pasti kita memaafkan. Tapi proses hukum itu kita tidak bisa. Ini sebenarnya bentuk rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap penghargaan kepada kekayaan intelektual dari pihak lain, ataukah juga kesadaran dari masyarakat bahwa masih maunya sih nonton barang bajakan, atau seperti apa bang dalam pandangan Anda? Pertama kalau untuk case yang ini ya, pertama kalau aku lihat tadi kan motifnya ini yang saya kurang biarkan nanti kan pihak berwajib yang tahu. Apakah ini karena persaingan bisnis kah? Atau murni karena memang tadi mungkin untuk menambah dia punya followersnya, atau mungkin ada maksud tertentu gitu. Kalau persaingan bisnis kan itu kan licin sekali kan. Ya, karena kita tahu sekarang kan banyak film-film di bioskop, mungkin ada yang rame, ada yang tidak rame, mungkin cara-cara itulah yang tidak sehat yang mereka ambil gitu. Tadi menegaskan aja 2M itu material dan imaterial ya bang? Kalau imaterial itu lebih besar, Mas. Ya, karena tadi kan menyangkut tadi kita tidak bisa mengukur bagaimana kekecewaan orang terhadap karyanya. Jadi rasa kecewa itu kan setiap para pemain tadi kan berbeda-beda peran mereka. Ada yang syutingnya malam pasti dia kok gampang banget ya, aku udah capek-capek begini, dia hanya klik aja di rumah, dia tidak menghargai saya. Nah itulah yang saya bilang tadi, kalau imateri ini nggak bisa diukur, tapi kami tentukan, saya bilang itu lebih dari 10 M, Mas. Oke, Bang. Kalau tadi sempat menyebutkan ada kerugian dengan angka 2 miliar lebih, bahkan ya imaterial bisa sampai 10 miliar lebih. Ini kan abang baru ngelaporin dalam bentuk pidana. Apakah mungkin akan melaporkan dalam bentuk perdata juga? Ya, karena mengingat ada angka di sana. Kita akan melakukan gugatan perdata juga. Ya. Itu sudah pasti kita akan lakukan itu. Karena lihat dulu ini responnya bagaimana. Saya kalaupun dia minta maaf, dia harus minta maaf lewat media sosial, baik elektronik maupun media sosial yang lain, yang berturut-turut bisa dalam 1 minggu kamu harus melakukan permintaan maaf itu, biar masyarakat juga jadi tahu. Tapi kalau seandainya dia misalkan hanya minta maaf lewat WA, DM atau DM itu ya kami terima lah. Komentar ya paksa ya bang. Kita akan kawal terus sampai orangnya itu masuk.
selain permintaan maaf, apakah dari pihak seberang juga menjelaskan motivasi atau alasannya? Nggak Yang tahu pertama atau tadi kan apa? dia nggak tahu kalau Itu melanggar itu ada aturannya. Dikatakan dia datangnya kan di bioskop itu kan di layar sebelum ditayang itu kan ada dilarang untuk merekam dan lain-lain. Dia bilang dia datangnya telat. Tetapi kok di dalam rekaman itu kenapa dia dari awal? Kan nggak mungkin kalau hanya nonton bagian akhir, kenapa dia dari awal ada semua di situ? Dan itu aja udah ketahuan dia bohong. Terus pertama kali ke bioskop katanya. Terus dia baru pertama kali ke bioskop. Kita tahu dia bukan orang yang seperti maaf ya di dusun sekali, tidak. Orang yang seperti orang di kota lah yang paham sekali dengan bioskop itu. Jadi memang dia kemarin hanya alasan-alasan dia aja itu, tapi nggak apa-apa, harus tanggung jawabkan aja di mata hukum. Gitu. Baik, lagi cukup. Baik, ya, aman. Oke, makasih. Ada tambahan? Ada tambahan bang mungkin sebagai case tadi belum sempat menanggapi, mungkin mau ada kekesalan juga, kekecewaan yang musik. Silakan ditumpahkan. Tumpah. Ya saya berharap aja mudah-mudahan kedepannya hal ini nggak terjadi lagi, karena ya kita seperti Putri bilang kita kerja keras ya, kita ini periuk nasi kita juga para kru yang menggantungkan hidupnya di sini. Kalau dibuat spoiler terus jadi kayak gini ya kita ya sakit hati lah. Sebenarnya saya pengen ngomong kasar tapi ini ibu-ibu jadi ya Nggak tega ya? saya nggak tega. Kalau cowok mungkin keluar juga Surabaya dijancuk-jancuk gitu. Dicat aja bang. Dicat aja ya. Ya semoga nggak terulang lagi ke depannya. Ya, Tapi proses hukum harus berjalan, saya setuju sama Abang. baik. Siap. Udah? Terima kasih. Terima kasih. Siap, makasih bang.